Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para mahasiswa sekalian. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas mengenai sosiometri ya. Mungkin kemarin sudah ada penjelasan dari saya melalui voice note ya tentang sosiometri ini. Nah, sosiometri itu merupakan salah satu asesmen non-tes yang bisa digunakan untuk membantu konselor untuk mencari tahu atau melaksanakan asesmen kepada peserta didik kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kemarin juga sudah ada penjelasannya ya, apa itu sosiometri. Sosiometri itu merupakan metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antar individu di dalam suatu kelompok. Nah, metode ini didasarkan bahwa pemikiran kelompok itu mempunyai struktur yang terdiri dari hubungan-hubungan interpersonal yang kompleks. Ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari sosiometri, yaitu yang pertama adalah memperbaiki struktur hubungan sosial para siswa di dalam kelas, kemudian memperbaiki penyesuaian hubungan sosial siswa secara individual, kemudian mempelajari akibat praktik-praktik sekolah terhadap hubungan sosial di kalangan siswa, mempelajari mutu kepemimpinan dalam situasi yang bermacam-macam, menemukan norma-norma pergaulan antar siswa yang diinginkan di dalam kelompok, kelas, ataupun yang bersangkutan. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa hubungan yang terjadi antara satu siswa dengan siswa yang lain pasti akan mempunyai efek atau berdampak bagi mungkin prestasi belajarnya, motivasi belajarnya. Nah, karena kan yang namanya teman itu kan setiap hari ketemu, setiap hari berinteraksi, kalau tidak hubungannya tidak baik, tentunya hasilnya juga kurang bagus. Nah, ada berbagai macam tipe ya, macam-macam sosiometri ini. Ada tipe nominatif, skala bertingkat, dan juga siapa dia. Nah, untuk tipe nominatif ini, setiap individu dalam kelompok ditanyai siapa kawan yang disenangi atau tidak disenangi untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Ini misalnya ada beberapa contoh pertanyaannya ya. Dengan siapakah Anda ingin duduk? Dengan siapa Anda ingin bermain? Siapakah kawan terbaik Anda? Dan sebagainya. Nah, di situ kan nanti akan terlihat hubungan-hubungan yang terjadi antara satu individu dengan yang lain. Oh, ternyata dia yang paling disenangi. Oh, ternyata dia yang paling tidak disenangi. Nah, itu nanti akan terlihat dari hasil analisis sosiometri. Nah, untuk mencari intensitas hubungan siswa digunakan rumus S dibagi P. Itu intensitas, S itu skor, dan itu P itu adalah pilihan. Makin tinggi intensitasnya berarti makin baik intensitas hubungan seseorang. Jadi semakin banyak yang memilih dia tentunya berarti intensitas hubungannya itu juga semakin bagus. Nah, ini ada yang kedua adalah tipe skala bertingkat. Ini disediakan sejumlah statement yang disusun secara bertingkat, yaitu dari statement yang menyatakan hubungan yang paling dekat sampai dengan hubungan yang paling jauh. Dalam setiap statement, individu diminta untuk mengisi nama salah seorang temannya yang hubungannya sesuai dengan yang dinyatakan tersebut. Ini ada contohnya ya untuk skala bertingkat. Misalnya, saya sangat menyenangi teman ini. Saya sangat senang bersama-sama dengan teman ini kemanapun saya pergi. Kalau saya mempunyai problem, kepadanya saya minta bantuan. Sebaliknya, saya pun senantiasa siap membantunya. Teman tersebut adalah, nah itu akan disebutkan namanya. Kemudian yang selanjutnya adalah tipe siapa dia. Di dalam tipe ini disediakan sejumlah statement tentang sifat-sifat individu. Statement-statement tersebut mengungkapkan sifat yang positif dan juga yang negatif. Kepada masing-masing anggota kelompok diminta untuk memilih kawan yang mempunyai sifat yang cocok dengan yang diungkapkan oleh statement tersebut. Tetapi terkadang perlu diingat bahwa
orang itu kan kalau memikirkan hal-hal yang negatif itu dia kan susah gitu ya kan berpikir buruk gitu. Jadi lebih baik mengungkapkan sifat-sifat yang positif karena nanti akan membangun hubungan yang lebih baik. Kalau yang negatif nanti temannya yang dipilih itu tahu, bisa jadi dia akan membenci ataupun bersikap apatis terhadap yang memilihnya gitu ya. Tapi untuk keperluan-keperluan tertentu ya silakan saja. Ini ada contoh statementnya. Dalam keadaan gelas ini ada temannya hampir tidak pernah marah walaupun diganggu oleh temannya. Teman tersebut adalah, nah ini berarti yang positif. Dalam kelas ini ada teman yang sering murung, ini berarti lebih ke pernyataan yang negatif. Nah, ada beberapa langkah analisis dalam sosiogram. Sosiogram yang sudah dibuat, kemudian dianalisis agar dapat mengetahui problem sosial para siswa dalam kelompoknya. Dalam sosiometri tipe nominatif dapat dilakukan analisis alasan dan analisis kepemimpinan. Berdasarkan jawaban para siswa tentang siapa saja yang disenangi dan yang tidak disenangi dalam melakukan kegiatan tersebut, maka dapat dilakukan analisis indeks. Ada 3, ada status pemilihan atau choice status, ada status penolakan atau rejection, yaitu RS, dan status pemilihan dan penolakan atau choice rejection status, CRS. Ini ada rumusnya ya. Choice status, ya, jumlah pemilihnya berapa dibagi jumlah anggota kelompok atau kelas dikurangi 1. Nah, itu nanti akan kelihatan status pemilihannya, status penolakannya. Nah, tujuan dari sosiogram adalah untuk menunjukkan ada tidaknya grup-grup kecil atau klik di dalam suatu grup. Karena tidak bisa kita pungkir bahwa di dalam grup, ada grup lagi. Misalnya saja di dalam grup WA Anda itu grup kelas, misalnya pemahaman teknik individu R2, nanti ada grup lagi, grup jalan-jalan, nanti di dalamnya ada lagi grup arisan. Nah, itu kan mungkin ada. Kemudian tujuan yang lainnya adalah menunjukkan siapa saja yang menjadi bintang dalam grup itu. Bintang ya, yang tadi misalnya yang disenangi, yang paling pinter, yang paling difavoritkan, dan lain sebagainya. Nah, dari tabulasi alasan dapat diketahui bagaimana norma-norma sosial yang diinginkan di dalam suatu kelompok. Nah, tentunya kan dalam kelompok itu akan ada norma-norma di dalamnya ya. Dan norma-norma itu pasti akan berpengaruh terhadap kelompok tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan, item-item sosiometri itu dapat memberikan efek kurang baik terhadap siswa karena merasa terkucilkan setelah mengetahui bahwa ia itu tidak disukai oleh teman-temannya. Seperti yang saya katakan tadi, ada hal-hal yang mungkin kok kayak milih aku, padahal kan duluan bapak aku. Nah, itu kan mungkin akan menjadi berefek kurang baik. Kemudian metode ini dapat menyadarkan bahwa ia terkucilkan dan tidak disukai oleh teman-temannya yang sebelumnya tidak disadari. Ini juga bisa menjadi tolak ukur pada diri seseorang ketika dia mengetahui kalau dia itu tidak senangi atau tidak difavoritkan. Kenapa ya? Apakah ada yang salah dengan saya? Dan mungkin dengan hal itu dia bisa memperbaiki dirinya supaya nantinya dia bisa menjadi lebih baik, lebih disenangi, atau tidak dikucilkan. Kemudian kesimpulannya, sosiometri adalah suatu metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antar individu dalam suatu kelompok. Sosiometri relatif mudah dipraktekkan dan hasilnya dapat digunakan untuk mengetahui siapa saja yang kurang disenangi, populer dalam suatu kelompok. Sosiometri dapat digunakan untuk melakukan langkah yang sesuai agar siswa yang kurang disenangi dapat mengubah perilaku dan sikapnya sehingga ia tidak lagi dijauhi oleh teman-temannya. Guru pembimbing perlu memberikan pengertian kepada para siswa yang lain agar tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul dan bersedia menerima setiap perbedaan individu. Nah, sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.